Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, dalam kehidupan ini, kita seringkali merasa tidak cukup. Kita mungkin merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, atau bahkan tidak cukup berharga. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau mencoba memenuhi standar dunia yang seringkali tidak realistis, kita dapat terjebak dalam perasaan tidak mencukupi. Namun, sebagai orang Kristen, Allah memanggil kita untuk mengalami kecukupan yang sejati dalam Kristus. Saudaraku, renungan ini akan menggali lebih dalam tentang arti merasa cukup dalam pandangan Kristiani. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa dunia ini seringkali mengukur kecukupan berdasarkan pencapaian, harta benda, atau penampilan fisik. Namun, dalam iman Kristen, kecukupan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal tersebut. Rasul Paulus memberikan perspektif yang kuat dalam Filipi 4, ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allah saya, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, akan memenuhi segala kebutuhanmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita cukup dalam Kristus karena Allah, yang memiliki sumber daya yang tak terbatas, berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Yang kedua, merasa cukup dalam Kristus berarti melepaskan diri dari usaha untuk mendapatkan persetujuan manusia. Terlalu sering, kita mencari pengakuan dan validasi dari orang lain untuk merasa cukup berharga. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa keberhargaan kita bukan berasal dari pendapat orang lain, tetapi berasal dari fakta bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sangat dicintai dan ditebus oleh Kristus. Dalam Roma 5, ayat 8 mengatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Saudaraku, kita merasa cukup karena Allah telah menunjukkan kasih tak terbatasnya kepada kita, melalui karya penebusan Kristus di salib. Yang ketiga, merasa cukup dalam Kristus, berarti mengandalkan kekuatan-Nya dalam kelemahan kita. Ketika kita merasa tidak cukup kuat, tidak cukup bijaksana, atau tidak cukup mampu, kita dapat menghibur diri kita dengan janji Tuhan. Dalam 2 Korintus 12, ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi Ia berfirman kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Saudaraku, kita dapat menyerahkan kelemahan kita kepada Allah, dan mengandalkan kekuatan-Nya yang sempurna. Ketika kita membiarkan Kristus bekerja melalui hidup kita, Dia memberikan kecukupan yang melampaui apa yang dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Saudaraku, berikut adalah ilustrasi yang mungkin membantu dalam memahami konsep cukup dalam Kristus. Saudaraku, bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar bersepeda. Dia baru saja belajar mengayuh pedal, dan mencoba menjaga keseimbangan. Namun, dia terjatuh beberapa kali dan merasa frustasi. Dia melihat teman-temannya yang sudah mahir bersepeda, dan merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan mereka. Suatu hari, ayahnya datang ke sampingnya dan berkata, "Nak, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat.
Aku tahu terkadang kamu merasa tidak cukup baik, tetapi kamu harus ingat bahwa setiap orang belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Yang penting adalah kemajuanmu. Aku bangga denganmu, dan aku yakin kamu akan berhasil. Anak itu memandang ayahnya dengan cemas, lalu berkata, "Tapi ayah, aku merasa tidak cukup pintar seperti teman-temanku." Ayah tersenyum dan berkata, "Cukup dalam Kristus tidak berarti menjadi yang terbaik, atau memiliki keahlian yang sempurna. Cukup dalam Kristus berarti melepaskan kekhawatiranmu tentang kekurangan dan mempercayai bahwa Allah memiliki rencana indah untuk hidupmu. Kamu adalah anakku yang sangat kucintai, dan aku senang melihatmu tumbuh dalam kepercayaan dan ketekunan." Saudaraku, anak itu mulai memahami apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, atau mencapai standar yang tidak realistis. Dia mulai mengambil langkah dengan keyakinan, tahu bahwa Allah berada di sisinya dan memenuhi kebutuhannya. Ketika dia jatuh lagi, dia tidak merasa putus asa, karena dia tahu bahwa dia sedang belajar dan berkembang. Ketika anak itu akhirnya berhasil mengayuh sepedanya tanpa bantuan, dia merasa sukacita yang tak tergoyahkan. Dia merasakan kehadiran Allah yang memberinya kekuatan, dan meyakinkan bahwa dia cukup dalam Kristus. Setiap kali dia melihat sepeda itu, dia diingatkan akan kasih dan kecukupan Allah yang tak tergoyahkan. Saudaraku, ilustrasi ini menyoroti pentingnya melepaskan perasaan tidak mencukupi, dan mempercayai bahwa kita cukup dalam Kristus. Merasa cukup tidak bergantung pada pencapaian atau persetujuan manusia, tetapi pada janji Allah dan kehadirannya dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita mengalami kecukupan dalam Kristus, kita dapat hidup dengan sukacita dan keyakinan, mengambil langkah-langkah dengan kepercayaan dan ketekunan dalam rencana Allah bagi kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.